Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok G1 kelas TI 18G dari Teknik Industri UBP Karawang. Kami akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Salah satunya saya sebagai koordinator kelompok, yaitu Aldiaga Suara NIM 112 TI 18G. Nama saya Ade Purnomo, NIM 1118. Nama Ardi Purnomo, NIM 1101. Nama Fahri Padli, NIM 1105. Nama saya Julfari Fatur Rahman, NIM 1109. Nama saya M. Fahrudin Nizar, NIM 1110. Nama saya Rizky Akbar, NIM 1120. Nama saya Fuad Altan Hashim, NIM 1129. Nama saya Deddy Supriyadi, NIM 1130. Nama saya Rizky Agung, NIM 1133. Nama saya Ajis Jamsur, NIM 1106. Perkenalkan, nama Aminullah, NIM 1127. Saya Sarif, NIM 1123. Nama saya Muhammad Afif Muhammad Zakti, NIM 115. Antropometri adalah ilmu yang mempelajari pengukuran dimensi tubuh manusia seperti ukuran, berat, volume, dan lain-lain, dan karakteristik khusus dari tubuh seperti ruang gerak. Proses pemotongan kayu di Kabupaten Karawang, khususnya di PD Melga yang beralamat di Jalan AS Ronggowaljo, Sukaharja, Kecamatan Jambe Timur, Kabupaten Karawang, masih dikerjakan secara tradisional dengan menggunakan alat konvensional seadanya, yaitu handsaw cutting and support stand. Pemotongan kayu yang dikerjakan secara tradisional ini dinilai kurang efektif dan efisien. Melalui itu memiliki risiko terjadinya cedera otot. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bermaksud melakukan perancangan ulang pengembangan pemotongan kayu agar dapat berfungsi menjadi mesin atau alat potong kayu yang ergonomis. Perancangan ulang dan perancangan komponen tambahan dalam upaya pengembangan produk dilakukan dengan pendekatan antropometri, dan ukuran dimensi komponen rancangan produk ditentukan berdasarkan data antropometri. Tukang PD Melda dengan rancangan alat pemotongan kayu yang ergonomis diharapkan proses pemotongan kayu menjadi lebih efektif dan efisien. Berikut adalah proses kerja yang kami amati terkait dengan kecelakaan kerja. Bisa kita amati sama-sama. Pertama, potensi terjepit karena kayu diletakkan dengan posisi sembarangan, terus tinggi kursi terlalu tinggi. Lalu karena proses terlalu membungkuk sehingga dapat terjadi ketidaknyamanan dan kelelahan yang berlebih. Jika kita amati lagi dari cara meletakkan kayu, ada potensi kayu terjatuh dan menimpa kaki. Kita amati lagi, ya, kabel yang tidak ditata dengan sedemikian rupa sehingga dapat menyebabkan potensi terkena kaki lalu terjatuh. Pada sesi ini mengenai kajian ergonomi. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian ergonomi. Ergonomi adalah ilmu yang mempelajari interaksi manusia dengan sistem, profesi, prinsip, data, dan metode dalam merancang sistem agar dapat optimal sesuai dengan keperluan, kekurangan, dan keterampilan manusia. Ergonomi berasal dari bahasa Yunani, ergon dan nomos. Ergon yang artinya kerja dan nomos yang berarti aturan. Adapun pengertian ergonomi menurut para ahli, yang pertama dari Sri Tomo menjelaskan bahwa ergonomi adalah disiplin ilmu yang mempelajari manusia yang berkaitan dengan pekerjaannya. Yang kedua ada dari International Ergonomic Association tahun 2000 menjelaskan ergonomi adalah suatu disiplin ilmiah yang urgen untuk diperhatikan interaksi antara manusia dan bagian lain dalam elemen sebuah sistem dan juga profesi yang mengaplikasikan teori
prinsip, data, dan juga metode yang dirancang untuk mengoptimalisasi kesejahteraan manusia dan juga keseluruhan kinerja dari sistem. Adapun tujuan ergonomi, menurut Santoso tahun 2004 terdapat 4 tujuan utama, yaitu memaksimalkan efisiensi karyawan, memperbaiki kesehatan dan keselamatan kerja, menganjurkan agar bekerja aman, nyaman, dan bersemangat. Yang terakhir, memaksimalkan bentuk kerja yang meyakinkan. Menurut Tarwaka tahun 2004, terdapat beberapa tujuan yang akan dicapai dengan menerapkan ergonomi, antara lain kesejahteraan fisik dan mental meningkat dengan cara mencegah cedera dan penyakit karena bekerja, beban kerja fisik dan mental menjadi turun, mengusahakan emosi dan kepuasan kerja. Kesejahteraan sosial menjadi meningkat dengan peningkatan kualitas kontak sosial dan koordinasi kerja secara tepat, untuk peningkatan jaminan sosial bagi selama kurun waktu usia produktif ataupun setelah tidak produktif. Yang ketiga, terciptanya keseimbangan rasional terhadap aspek teknis, ekonomis, dan antropologis dari masing-masing sistem kerja yang dilaksanakan sehingga tercipta kualitas kerja dan kualitas hidup yang tinggi. Selanjutnya, manfaat ergonomi. Pada umumnya manfaat dari ergonomi adalah pekerjaan untuk cepat selesai dengan resiko kecelakaan lebih kecil, efisien terhadap waktu, resiko penyakit karena bekerja menjadi kecil, dan lain-lain. Adapun manfaat yang didapat dari ergonomi adalah sebagai berikut, yaitu kerja meningkat, misalnya kecepatan, ketepatan, keselamatan, dan mengurangi energi ketika bekerja. Yang kedua, waktu menjadi berkurang, dan juga biaya pelatihan dan pendidikan. Yang ketiga, optimalisasi terhadap sumber daya manusia dengan meningkatkan keterampilan yang diperlukan. Yang keempat, efisiensi waktu agar tidak terbuang percuma. Yang kelima, kenyamanan karyawan ketika bekerja menjadi meningkat. Dalam upaya perancangan dan pengembangan produk yang ergonomis, maka dilakukan dengan cara pendekatan antropometri. Setelah didapatkan ukuran data antropometri tukang PD Pelda, maka dihasilkan sebuah ukuran produk yang telah distandarkan berdasarkan kebutuhan pekerja. Dalam hal ini, tukang PD Melda, hasil dari produk ini adalah sebuah rancangan spot stand atau kursi kerja yang ergonomi, dan kursi didesain menjadi kursi adjustable, di mana dirancang agar dapat disesuaikan untuk tukang jika mempunyai tinggi badan yang kurang. Jadi untuk stand ini bisa dirubah ukurannya dengan cara tadi adjustable, bisa untuk semua ukuran. Jadi tidak harus untuk satu orang saja yang bisa megang support stand ini, tapi juga bisa dipakai oleh semua orang dengan ukuran tinggi yang berbeda, sehingga dengan hal ini bisa meminimalisir harus membuat stand yang lain. Jadi cukup dengan satu stand, tapi bisa dipakai oleh semua orang. Oleh karena itu, kelompok kami melakukan penelitian agar kami bisa memberi ide terkait usulan apa yang terbaik agar pekerjaan bisa lebih safety, lebih ergonomis, dan lebih bebas dari kecelakaan kerja.